Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua masih tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika di pertemuan yang keempat. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan sifat bilangan berpangkat. Ini materi pada pertemuan ketiga yang lalu, yaitu bilangan berpangkat bermula dari sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Oke, ini sifat bilangan berpangkat yang pangkatnya 1, eksponennya 1. A pangkat 1 sama dengan nilainya adalah A. Jadi, kalau ada bilangan yang dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau basis itu sendiri. Kemudian, ini pembahasan yang kemarin juga, bilangan yang berpangkat 0. Oke, jika suatu bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Dengan syarat A-nya atau basisnya tidak sama dengan 0. Sebab kalau basis tidak sama dengan 0, maka nanti itu hasilnya tidak terhingga. Kemudian yang ketujuh, bilangan berpangkat negatif. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang ini. Ya, materinya adalah bilangan berpangkat negatif. Oke, perhatikan materi berikut. Ini yang kemarin. Maaf. Kita lihat dulu materinya, bilangan berpangkat negatif. Nah, ini. Perhatikan. Bilangan berpangkat negatif. Perhatikan contoh soal berikut. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Basisnya sama, 2. Maka, kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan, seperti yang ada di samping kiri ini, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4. Dirubah ke perkalian berulang menjadi 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Ini perhatikan kalau dicoret ini 2 ini coret, ini kita 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 coret, maka yang tinggal adalah 1 per 2. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Oke, jika mengacu kepada konsep pembagian bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4. Eksponennya dikurangkan, hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Ini, perhatikan, bilangan berpangkat negatif dirubah menjadi bilangan berpangkat positif. Hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 1. Mohon ini diamati oleh kalian. Ya. Nah, kita buat simpulan dari materi itu, ini yang sudah tadi kita bahas, A pangkat 1 sama dengan A, kemudian A pangkat 0 sama dengan 1, yang A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini yang berikutnya. Sifat umum dari bilangan berpangkat negatif adalah, ini penjelasannya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, ini diurutkan, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 3, sampai dengan 2 pangkat negatif n. Perhatikan penjelasannya, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Tadi penjelasannya ya. Kemudian 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 4, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 8. Jadi, 2 pangkat negatif n itu sama dengan 1 per 2 pangkat n. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa kalian paham. Ini bentuk umumnya. A pangkat negatif n itu sama dengan 1 per A pangkat n. Ini merubah dari bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Demikian halnya kalau sebaliknya. Bilangan berpangkat positif bisa dirubah menjadi bilangan berpangkat negatif. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. 5 pangkat 1, ini mengacu yang kemarin lagi biar kalian ingat. Itu sama dengan nilainya adalah 5. 25 pangkat 1, hasilnya sama dengan 25. Ya, mengacu ke sini ya. Oke.
A pangkat 1 sama dengan A. Biar kalian lebih hebat lagi pemahamannya. Maka Bapak diulang-ulang lagi. Kemudian 8 pangkat 0. Ini itu berarti sama dengan benar 1 ya. Kemudian negatif 100 pangkat 0. Basisnya negatif. Ketika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke. Sekarang ini bilangan variabel. X dan Y bilangan variabel. X, Y pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Asal X dan Y-nya tidak sama dengan 0. Jadi, baik bilangan konstanta maupun bilangan variabel kalau dipangkatkan 1 hasilnya kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Asal bukan 0 basisnya. Berikutnya, nah, kita maju ke contoh bilangan berpangkat negatif. 1/5 pangkat negatif 2. Oke, 1/5 pangkat negatif 2. Ini bilangan berpangkat negatif. Dirubah menjadi bilangan berpangkat positif menjadi 1/1/5 pangkat 2. Ingat basisnya ini adalah 1/5. Kita mengacu ke sini nih. Nah, ya kan? Ini basis, ini basis. Nah, ini basisnya 1/5. Ini pun basisnya adalah 1/5. Jadi hasilnya 1/5 pangkat negatif 2 sama dengan 1/1/5 pangkat 2. Oke, sama dengan 5 pangkat 2. Dari mana 5 pangkat 2? Artinya, ya kalau per itu kan dibagi ya. Berarti 1 dibagi 1/5 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. 5 pangkat 2, 25. Mudah-mudahan kalian masih ingat tentang pembagian bilangan pecahan. Jadi 1 dibagi 1/25 dirubah menjadi bentuk perkalian, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, menjadi 1 kali 25 per 1. 1 kali 25, 25. 25 bagi 1, 25. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Oke, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi ya. Kemudian yang ini, 5x, negatif 5x pangkat negatif 6. Basisnya adalah negatif 5x pangkat negatif 6. Kita rubah menjadi pangkat positif. 1 per negatif 5x pangkat 6. Kalau kita urai menjadi 1/5 pangkat 6 kali x pangkat 6. Ya. Berikutnya, anakku sekalian, contoh yang berikutnya, 2/3 pangkat 5. Oke. Sama dengan kita rubah 2 kali 1/3 pangkat 5. Ya kan? Kalau kita mengacu ke sini, 2 kali 1, benar 2. Jadi 2/3 pangkat 5. Kita urai lagi kayak gini. Sama dengan, nah kita rubah menjadi bilangan berpangkat negatif. 2 kali 3 pangkat negatif 5. Oke. Silakan diulang-ulang video ini biar kalian lebih paham dalam materi berkenaan dengan sifat bilangan berpangkat. Sudah 7 tuh sifat bilangan berpangkat sejak kita di pertemuan kedua, ketiga, dan sekarang pertemuan keempat. Berikutnya satu lagi adalah bilangan berpangkat dengan basis pecahan A per B pangkat N. Itu artinya adalah A per B kali A per B kali A per B kali titik-titik A per B sebanyak N faktor. Maka rumus umumnya seperti ini. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Jadi pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya pun dipangkatkan dengan eksponen yang sama. Perhatikan contoh berikut, 2/5 pangkat 3. Itu artinya 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. 2 pangkat 5 kali 5 pangkat 2 per 2 pangkat 4 pangkat 2. Perhatikan, ini agak panjang nih. Tapi kalian bisa memahami ini asalkan fokus. Perhatikan, sama dengan 2 pangkat 10. Dari mana 2 pangkat 10? Perhatikan, materi mengenai bilangan berpangkat yang dipangkatkan ya.
Berarti yang ini penjelasannya adalah 2 pangkat 5 pangkat 2. Eksponennya dikalikan. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Sekarang yang ini. 5 pangkat 2 pangkat 4. Pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 4. Per 2 pangkat 8. Dari mana 8? 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Eksponennya 4 dikalikan dengan eksponen 2. Jadi 2 pangkat 8. Oke, sama dengan, perhatikan, 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Dari mana 2 pangkat 2? Oke, ini nih, ini basisnya sama kan? Ya, 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 8. Oke, kalau pembagian bilangan berpangkat, benar. Jika basisnya sama, eksponennya dikurangkan. Basisnya tetap, kita ambil 2, eksponennya dikurangkan. 10 kurangi 8 berapa? Benar, 2. Paham ya? 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Berikutnya yang ini, perhatikan anak sekalian. X pangkat 4 kali Y pangkat 3 pangkat 4. Sama dengan, jadi yang ini kita urai. X pangkat 16, benar, kali Y pangkat 12. Nggak usah dijelaskan lagi ya? Atau dijelaskan? Oke, baik. X pangkat 4, eksponen ini kita kalikan dengan 4. Jadi X pangkat 16. Kali Y pangkat 3, eksponen ini kalikan dengan 4. Jadi Y pangkat 12. Per, perhatikan, X pangkat 3 pangkat 4. Jadi X pangkat 12. 12 dari mana? 3 kali 4. Kali Y pangkat 2 pangkat 4. Yaitu Y pangkat 8. 8 dari mana? 2 dikali 4. Oke. Sekarang perhatikan, ada basis yang sama nih. X pangkat 16 dibagi X pangkat 12 menjadi X pangkat 16 dikurangi 12. Hasilnya X pangkat 4. Y pangkat 12 dibagi Y pangkat 8. Berarti Y pangkat 12 dikurangi 8. Hasilnya Y pangkat 4. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat 4 kali Y pangkat 4. Sekali lagi Bapak tekankan, ulang-ulang video ini biar kalian lebih jelas lagi pemahamannya. Oke. Setelah kalian mendapatkan penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, sekarang silakan kalian isi latihan berikut. Nah, yang ini latihannya, nak. Ubahlah dalam bentuk pangkat positif. Ini yang pertama. 2 pangkat negatif 4 sama dengan, ini kan pangkat negatif. Ubah ke pangkat positif. Tadi sudah Bapak berikan contohnya. Yang B, A pangkat negatif 3 sama dengan titik-titik. Kemudian yang C, 2 P pangkat negatif 5 sama dengan titik-titik. Dan yang D, 3X pangkat negatif 6 sama dengan titik-titik. Silakan diisi dengan seksama. Sekarang yang nomor 2, ubahlah dalam bentuk pangkat negatif. Ini kan pangkat positif, ubah menjadi bentuk pangkat negatif. Yang pertama yang A, 1/3 pangkat 2 sama dengan berapa? Yang B, 1/A pangkat 5 sama dengan berapa? Yang C, 2/P pangkat 2 sama dengan berapa? Dan D, 5/X pangkat 4 sama dengan berapa? Mudah bukan? Oke, itu saja anak-anak sekalian di pertemuan hari ini. Jika ada yang bertanyakan, silakan kalian hubungi di grup WA mata pelajaran matematika. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan kalian. Teruslah belajar, teruslah berlatih dan berlatih. Dan tetaplah bermohon kepada Allah agar kalian dimudahkan dalam memahami setiap materi pelajaran. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.